Sistem pengendalian manajemen adalah sistem pemantauan dan umpan balik formal yang memastikan hasil organisasi dan memperbaiki penyimpangan dari standar kinerja. GPS berkembang menjadi lebih fleksibel, mendukung perubahan strategis, inovasi, dan pembelajaran organisasi. SPM adalah produser formal berbasis informasi yang digunakan manajer untuk memelihara dan mengubah operasi organisasi. Penelitian berfokus pada hubungan antara implementasi SPM dan proyek IRP. Karena penerapan IRP menunjukkan kesiapan organisasi untuk mengadopsi perubahan. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang mengendalikan biaya dan menghasilkan pendapatan, namun tidak berwenang mengambil keputusan investasi. Laba merupakan ukuran kinerja yang berguna karena dapat digunakan sebagai indikator komprehensif bagi manajemen senior. Keputusan manajemen seperti menaikkan biaya untuk meningkatkan penjualan merupakan pertimbangan biaya atau pendapatan. Selanjutnya yaitu profil sejarah singkat perusahaan. PT Pertamina berdiri pada tahun 1957, mengawali sejarahnya sebagai perusahaan energi setelah melakukan perubahan nama dari PT Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional. Lalu pada tanggal 1 Juli 1961, PT Pertamina ditetapkan menjadi sebuah perusahaan negara dan mengubah namanya menjadi PN Pertambangan Minyak Nasional atau Permina. Seiring berjalannya waktu, pada September 2003, mengubah nama perusahaannya menjadi PT Pertamina Persero. PT Pertamina juga memiliki visi, misi, dan tujuan perusahaan. Visinya yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia, dan visinya yaitu menjalankan usaha minyak, gas, dan energi baru dan terbarukan secara integritas berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Tujuan perusahaannya yaitu melakukan usaha di bidang penyelenggaraan usaha energi, yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan, baik dalam maupun luar negeri. Yang kedua, ada pengembangan optimalisasi sumber daya yang dimiliki Pertamina untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi. Selanjutnya ada tata nilai perusahaan. PT Pertamina memiliki 6 nilai perusahaan. Yang pertama itu ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk struktur organisasi PT Pertamina yaitu ada Direktur Utama Ibu Nike Widiawati. Untuk Wakil Direktur Utama yaitu Bapak Wiko Migantoro. Direktur Logistik dan Manufaktur Bapak Alfian Nasution. Direktur Keuangan Ibu Emma Srimartini. Direktur Sumber Daya Manusia Bapak Muhammad Eri Sugiharto. Untuk Direktur Penunjang Bisnis Bapak Eri Widyastono. Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha Bapak Atep Salyadi Daryah Saputra. Dan terakhir ada Direktur Manajemen Risiko Bapak Ahmad Sidik Badrudin. Perencanaan strategi dan operasional. Untuk analisis SWOT-nya, yang pertama itu ada strength. Pertamina merupakan perusahaan yang mendirikan SPBU terbanyak di Indonesia. Banyak produk dari Pertamina yang dimiliki seperti BBM, non-BBM, gas, petrokimia, dan pelumas. Untuk weakness-nya, itu BBM Pertamina harganya lebih mahal dari kompetitor dan pendistribusian BBM-nya itu tidak merata. Untuk harga di
wilayah Papua itu lebih mahal dari di Jawa atau Pulau Jawa. Selanjutnya ada opportunities. Pelumas atau oli Pertamina itu direkomendasikan oleh beberapa ATPM mobil, dan pesaing baru belum mampu menyiapkan SPBU dalam jumlah yang banyak. Untuk trade-nya, masuknya pendatang baru dari dalam maupun luar negeri, dan tantangannya yaitu ada kompetitor yang menurunkan harga BBM, seperti yang waktu kasus sebelumnya itu harga dari Vivo lebih murah dari Pertamina. Untuk penganggaran dan keuangan, pada tanggal 28 Februari, penambahan penyertaan modal sebanyak 13.800 miliar lembar saham, dan pada tanggal 11 April meningkatkan modal dasar perusahaan dari 200 juta rupiah menjadi 600 juta rupiah dengan nominal 1 juta per lembar saham. Dan pada tanggal 13 April, anggaran dasar perusahaan berubah menjadi setara dengan 16.191.204 US dollar. Untuk pelaksanaan kinerja PT Pertamina dari segi finansial itu mencakup indikator laba bersih, margin laba, return of equity, dan dari perspektif pelanggan yaitu mencakup indikator kepuasan pelanggan, mangsa pasar, dan retensi pelanggan. Untuk perspektif proses internalnya yaitu efisiensi operasional, kualitas produk, dan keselamatan kerja. Untuk pertumbuhan dan pembelajaran yaitu mencakup pengembangan karyawan, inovasi produk, dan pengembangan bisnis. Untuk pengukuran kinerjanya yaitu dilihat dari laporan keuangan. Yang dilihat itu neraca laba rugi dan arus kas yang memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan perusahaan. Selanjutnya itu dilihat dari benchmarking Pertamina membandingkan kinerjanya dengan perusahaan lain. Selanjutnya ada survei kepuasan pelanggan untuk mengukur kepuasan pelanggan terhadap produk Pertamina, dan Pertamina melakukan audit secara berkala untuk memastikan bahwa operasinya efisien dan efektif. Selanjutnya ada pengawasan dan evaluasi kerja. PT Pertamina dalam mengawasi dan mengevaluasi kerja itu dengan menetapkan tujuan, mengembangkan kriteria penilaian, mengumpulkan data, analisis data, pemberian feedback, pengembangan tindakan perbaikan, serta pemantauan dan evaluasi lagi. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 yaitu pembahasan ada 3.1 perbandingan kondisi dan teori. PT Pertamina sebagai perusahaan minyak dan gas milik negara terbesar di Indonesia memiliki kegiatan yang meliputi eksploitasi, produksi, pengelolaan, pemasaran, perdagangan, dan pengiriman. Sistem pengendalian manajemen di PT Pertamina ini sangat penting untuk memastikan bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam teori ini, sistem pengendalian manajemen sebagai pusat laba, PT Pertamina kita dapat melihat beberapa fitur yang sesuai dengan teori. Yang pertama ada pengukuran kinerja. Pusat laba diukur berdasarkan laba bersih yang dihasilkan. Pengukuran ini membantu manajemen untuk mengevaluasi sejauh mana pusat laba mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. PT Pertamina memiliki tanggung jawab bahwa terhadap pendapatan yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan dalam setiap kegiatan operasionalnya. Kemudian ada perencanaan dan anggaran. Pusat laba memainkan peran penting dalam proses perencanaan dan anggaran melalui penetapan target keuangan dan operasional. Pusat laba membantu dalam merancang rencana yang realitas untuk mencapai tujuan organisasi. Pada pusat laba, PT Pertamina memiliki perencanaan dan anggaran yang realitas untuk mencapai tujuan organisasi, memastikan bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. PT Pertamina memungkinkan manajemen untuk mengelola sumber daya secara efektif untuk menghasilkan sumber daya
dengan lebih bijak dan sesuai dengan prioritas strategi. Kemudian ada evaluasi kinerja karyawan. Sistem pengendalian manajemen membantu dalam mengevaluasi kinerja karyawan di dalam pusat laba, yaitu melalui pengukuran kinerja keuangan dan operasional. Manajer dapat mengidentifikasi kontribusi karyawan terhadap hasil keseluruhan. Di sini PT Pertamina memiliki sistem evaluasi kinerja karyawan yang memungkinkan manajer untuk mengidentifikasi kontribusi karyawan terhadap hasil keseluruhan. Kemudian di sini ada perbandingannya. PT Pertamina kita dapat lihat memiliki beberapa fitur yang sesuai dengan teori sistem pengendalian manajemen sebagai pusat laba, yaitu memastikan bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, perusahaan Pertamina PT Perusahaan Minyak Nasional yang kemudian berganti menjadi Permina telah mempertahankan kepemimpinan pasar dalam menyediakan bahan bakar minyak atau disebut juga BBM di Indonesia untuk mengintegrasikan industri pertambangan Indonesia dan menyediakan pasokan gas. Beberapa kali transformasi telah dilakukan perusahaan, antara lain menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia pada tahun 2006 dan menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia pada tahun 2011. Perusahaan Pertamina ini menjadi pemain global di bidang bahan bakar minyak. Karena itu tujuannya perusahaan termasuk menjadi profesional, kompetitif, percaya diri, fokus pada pelanggan, komersial dan mampu. Perusahaan Pertamina telah terlibat dalam berbagai proyek dan telah diakui kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah pun menyetujui rencana pengalihan pengelolaan perusahaan tersebut ke perusahaan Pertamina yang kemudian direstrukturisasi agar dapat melayani kebutuhan negara. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dalam kegiatan operasinya untuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan laba. Yang kedua, memperluas jaringan SPBU dan meningkatkan kualitas layanan untuk meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga, melakukan inovasi produk dan layanan untuk meningkatkan daya saing. Yang keempat, memperkuat sistem pengendalian manajemen untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Yang kelima, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menghadapi tantangan dan peluang di industri energi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know